Pramono Anung akan membuat lapangan pedal yang bisa diakses secara cuma-cuma oleh warga Jakarta. Pramono pun menyempatkan diri untuk mengecek lokasi yang nantinya akan menjadi lapangan pedal. Meski gratis, namun Gubernur Jakarta tetap mengenakan pajak untuk olahraga pedal. Lantaran pajak olahraga sudah tercantum dalam undang-undang. Kemudian kita berikan kesempatan orang untuk berolahraga. Kita buatkan, kebetulan banyak orang, kita buatkan lapangan padel. Ya kalau sekarang ini di mana-mana kan mahal sekali. Saya tadi bilang sama Pak Wali, saya bilang sama Kepala Dinas Pertamanan, untuk taman di sini yang mau main padel gratis. Tapi alatnya bawa sendiri. Alatnya bawa sendiri gratis. Supaya apa? Semua orang mempunyai kesempatan untuk berolahraga. Ini kan olahraga yang lagi top banget, Gus. Dan mahal banget. Padahal semua olahraga kan dikenakan pajak. Ketika dikenakan pajak, ribut banget. Tapi ya nggak apa-apa, saya namanya gubernur diributin ya tetap aja jalan. Kan ini menjalan. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan presiden tentang pemberian tunjangan bagi dokter spesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan dan juga kepulauan. Lalu berapa tunjangan yang didapat, berikut ulasannya. Dokter spesialis mendapatkan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan. Di luar gaji pokok dan tunjangan lain yang berlaku sesuai ketentuan kepegawaian. Tunjangan diberikan kepada lebih dari 1.100 dokter spesialis yang praktik di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Tunjangan sebagai bentuk kompensasi atas penempatan di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur, akses transportasi, dan fasilitas hidup lainnya. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi perihal kebijakan memberikan tunjangan khusus untuk dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Teman-teman tahu dia sudah mengeluarkan perpres untuk insentif dokter spesialis di daerah tertinggal. Gitu ya. Diluncurkannya kapan, Pak? Beliau bilang mungkin pada saat ini nanti, pada saat rumah sakit PON. Waktunya, Pak? Ya itu beliau akan atur. Pemirsa, setelah diluncurkan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto, koperasi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat menjadi percontohan nasional. Bangunan yang megah hingga fasilitasnya yang lengkap membuat warga antusias untuk berbelanja di koperasi. Beginilah suasana koperasi Merah Putih di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Warga selalu memenuhi koperasi. Fasilitasnya yang lengkap membuat warga nyaman berbelanja di sini. Koperasi ini dilengkapi dengan CCTV di tiap sudut, ruang transaksi untuk anggota, toko sembako, apotek hingga layanan pemeriksaan kesehatan. Menariknya, lantai 2 difungsikan sebagai gedung serbaguna sehingga bisa disewakan untuk rapat, perjamuan hingga pesta pernikahan dengan harga terjangkau. Desa ini yang unik ada 3 hal. Pertama, dia ini adalah hasil musyawarah desa. Jadi kalau koperasi biasanya kan memang ada pengurusnya, ada anggotanya kan. Nah, kalau ini memang milik desa. Yang kedua, ini memang menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah dan nantinya BUMN juga masuk untuk bisa menjadi kaki untuk mengelola bahan-bahan pokok. Ini harapannya juga karena ini kolektif di desa, harapannya ini membuka juga keinginan dan juga kemampuan masyarakat desa untuk menjadi pengusaha yang terstruktur dengan skema kelembagaan. Dengan kita punya distribusi langsung sampai ke pengecer ini dan langsung ke masyarakat ini, pemerintah punya lebih punya instrumen untuk mengontrol barang ini sampai di instrumen ini sampai dengan ke masyarakat dengan kualitas dan harga yang tepat. Kalau ini berjalan baik, ini kan jadi pusat ekonomi baru di desa. Iya. Tapi justru itu kan visinya Pak Prabowo. Beragam reaksi tersaji setelah BPS mengeluarkan data pertumbuhan ekonomi. Namun pemerintah tetap berpegangan dengan data BPS.
Stimulus yang selama ini dikeluarkan pun dinilai mampu mendorong daya beli masyarakat. Kalau menurut pendapat kami tentu semua faktor berpengaruh di situ. Karena pertumbuhan ekonomi itu kan terdiri dari beberapa komponen ya. Di situ ada belanja rumah tangga, kemudian di situ ada belanja pemerintah, di situ ada komponen investasi. Namun sejumlah ekonom mempertanyakan dasar penetapan pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan BPS. Lantaran daya beli masyarakat saat ini dinilai pasar masih lemah. Efisiensi pun masih dilakukan di berbagai sektor. Pertumbuhan ekonomi meskipun tumbuh 5,12% secara tahunan, tapi ada beberapa hal yang sepertinya mismatch ya. Misalnya antara pertumbuhan daya beli masyarakat ini kan sebenarnya masih rendah. Konsumsi rumah tangga masih di bawah angka 5%. Dan pasca lebaran memang tidak ada pendorong konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi lagi. Pemerintah pun diminta untuk tingkatkan stimulus bagi masyarakat yang membutuhkan. Tak hanya itu, industri manufaktur pun menjadi salah satu yang perlu diperhatikan mengingat tarif impor AS akan berdampak langsung kepada dunia manufaktur. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menepis isu reshuffle yang bergulir dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini dikemukakan usai sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam sidang Kabinet, Presiden Prabowo disebut-sebut sudah puas dengan kinerja para menteri. Karena beliau senang dan happy dengan kinerja menteri-menterinya, semua solid. Terima kasih ya. Ingin tidak berkomentar di situ ya, yang jelas prerogatif presiden itu mutlak ya terkait dengan itu semuanya, dan beliau hanya ingin menyampaikan kepada kita semua terus bekerja dengan fokus. Beliau mengapresiasi teamwork yang semakin solid. 10 bulan pertama pemerintahan di Kabinet Merah Putih ini tentu dengan segala dinamika dan juga segala tantangan yang dihadapi, tetapi beliau menyampaikan sejauh ini kita di track yang benar. Dan Presiden Prabowo Subianto memberikan kado bagi guru. Insentif diberikan kepada guru honorer dan bantuan subsidi upah bagi PAUD non-formal. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup program Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Kevin Pakan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Tahun ini pemerintah memberikan insentif bagi 12.500 guru untuk menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah memberikan insentif untuk 341.248 guru honorer. Pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah untuk 253.407 guru PAUD non-formal. Program-program tersebut merupakan terobosan pemerintah dan sekaligus kado Bapak Presiden Prabowo untuk para guru. Dengan kado tersebut, para guru sebagai garda terdepan pendidikan diharapkan meningkatkan kinerja dan kompetensi guna meningkatkan kualitas pembelajaran untuk kemajuan pendidikan dan pembentukan karakter bangsa, peradaban utama, dan kejayaan bangsa dan negara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo serta semua pihak yang telah mendukung dan memungkinkan pemenuhan pelaksanaan program-program pemerintah